Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Aditya Suban dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 2B. Jadi di sini saya akan mereview buku yang berjudul Studi dan Pekajian Sastra yang diterbitkan oleh Ahfian Rohmansyah SSM Hum. Jadi ini bentuk bukunya. Jadi di sini langsung saja saya akan mereviewnya. Yang pertama itu ada kata sastra itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari akar kata sas, yang dalam kata kerja turunan berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, dan instruksi. Sedangkan akhirantra itu menunjukkan alat, sarana. Kata sastra dapat diartikan sebagai alat untuk itu mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Awalan su pada kata susastra berarti baik, indah, sehingga susastra berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran yang baik dan indah. Selanjutnya ada cabang studi sastra. Yang pertama itu ada sastra umum. Sastra pada umumnya tidak dikaitkan dengan bangsa, negara, atau wilayah geografi tertentu, karena tidak terkait dengan bangsa, negara, atau wilayah geografi tertentu. Nah, yang kedua itu ada sastra nasional. Sastra nasional yaitu sastra bangsa atau negara tertentu. Misalnya sastra Indonesia, sastra Arab, sastra Inggris, sastra Cina, dan sastra Perancis, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada sastra regional. Nah, sastra dari kawasan geografi tertentu yang mencakup beberapa negara, baik yang mempergunakan bahasa yang sama maupun yang mempergunakannya bahasa yang berbeda seperti ASEAN, sastra negara-negara anggota ASEAN. Sastra Nusantara, sastra berbahasa Melayu, Indonesia, Malaysia, Singapura. Sastra Arab yang mencakupi negara-negara di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Keempat itu ada sastra dunia. Sastra yang reputasi pada sastrawan yang karya-karyanya diakui secara internasional. Sebuah karya sastra dapat dianggap sebagai karya sastra besar dan diakui secara internasional ketika karya sastra ditulis dengan bahasa yang baik. Kelima itu ada sastra bandingan. Sastra bandingan pada awalnya datang dari bandingan ilmu pengetahuan, kemudian diikuti oleh lahirnya studi bandingan agama. Setelah studi bandingan agama lahir pula lah sastra bandingan. Selanjutnya itu ada pengelompokan sastra. Yang pertama, sastra serius dan sastra populer. Sastra serius dan sastra populer itu umumnya dikenal dari prosa fiksi atau novel. Karena genre karya sastra tersebut banyak dijumpai. Untuk mengetahui mengenai sastra serius dan sastra populer, maka pada tulisan ini lebih menggunakan definisi dari novel serius dan novel populer. Kedua, itu ada sastra anak. Sastra yang mengandung eksplorasi mengenai kebenaran, kemanusiaan. Sastra juga menawarkan berbagai bentuk kisah merangsang pembaca untuk berbuat sesuatu, apalagi pembacanya lah anak-anak yang fantasinya itu baru berkembang dan menerima segala macam cerita, terlepas dari cerita itu masuk akal atau tidak. Ketiga, itu ada sastra sejarah. Sastra sejarah itu adalah karya sastra yang mengandung unsur sejarah. Sebagai suatu karya sastra, naskah yang berisi sejarah itu mengandung ciri-ciri atau sifat suatu karya sastra. Sastra sejarah itu merupakan salah satu genre sastra lama, yaitu suatu kelompok karya sastra yang mengandung unsur sejarah. Unsur sejarah merupakan ciri utama karya sastra ini. Selanjutnya itu ada sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah penelitian tentang studi ilmiah manusia dan masyarakat secara objektif. Studi lembaga sosial lewat sastra dan sebaliknya. Studi proses sosial yaitu bagaimana masyarakat bekerja dan bagaimana masyarakat melangsungkan kehidupannya. Artinya itu ada tokoh-tokoh awal sosiologi sastra. Yang pertama itu ada Plato dan Aristoteles. Konsep dasar sosiologi sastra sebenarnya sudah dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles yang mengajukan istilah mimesis yang menyinggung hubungan antara sastra dan masyarakat sebagai cermin.
Kedua itu ada Johann Gottfried von Herder. Setelah Plato, muncullah Gottfried von Herder yang menolak pandangan Kant tentang rasa keindahan hanya dapat ditimbulkan oleh suatu penilaian murni yang tanpa pamrih. Yang ketiga itu ada Madame de Staël. Selain itu, Madame Staël itu membicarakan hubungan antara sastra dan lembaga-lembaga sosial dalam buku De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. Diungkapkan bahwa sastra dapat pengaruh dari agama, adat istiadat, dan hukum. Yang keempat itu ada Hippolyte Taine. Adalah seorang sejarawan, kritikus, naturalis Prancis yang sering dipandang sebagai peletak dasar bagi sosiologi sastra modern. Selanjutnya itu ada teori sastra Marxis. Pendekatan sosiologi sastra yang paling terkemuka dalam ilmu sastra adalah Marxisme. Karl Marx dan Federico Engels itu membicarakan sastra dalam hubungannya dengan faktor-faktor ekonomis dan peranan penting yang dimainkan di dalam kelas sosial, khususnya dalam pengaruh sosial ideologi dan pembagian kerja dalam hubungan dengan konsep ideologi. Ya, jadi itu saja review buku dari saya. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.